Cekers, salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Retno Maharani, SPD MPD, biasanya saya dipanggil Teacher Eno. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan sistem pemerintahan di berbagai negara. Kita lihat, negara yang pertama itu Amerika Serikat. Amerika Serikat menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Karakter pemerintahan presidensial di Amerika Serikat bisa kita lihat. Yang pertama, badan eksekutif terdiri dari presiden beserta menteri yang merupakan pembantunya. Kemudian yang kedua, presiden merupakan chief eksekutif atau kepala eksekutif dengan masa jabatan selama 4 tahun. Kemudian yang ketiga, presiden sama sekali terpisah dari legislatif. Dan presiden tidak dapat mengubahkan kongres, begitu juga sebaliknya, kongres tidak dapat menjatuhkan presiden. Negara yang kedua yaitu Pakistan, di mana Pakistan sistem presidensial pada tahun 1962 sampai dengan 1969. Apa saja karakteristiknya pada masa itu? Badan eksekutif terdiri dari presiden yang beragama Islam beserta menteri-menterinya. Para menteri tidak boleh merangkap sebagai anggota legislatif. Presiden berhak menjatuhkan veto atas rancangan undang-undang yang telah diterima badan legislatif. Presiden berwenang membubarkan legislatif. Kemudian negara yang ketiga yaitu Brunei Darussalam. Negara monarki dengan sistem pemerintahan presidensial. Karakteristiknya bagaimana? Memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional dengan sultan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Merangkap sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan. Kemudian, sultan dapat menjalankan tugasnya baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan yang dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa menteri. Kemudian, Brunei tidak memiliki dewan legislatif. Lanjut, Inggris. Inggris merupakan negara monarki dengan sistem pemerintahan parlementer. Karakteristiknya bagaimana? Kepala negara dipegang oleh ratu yang bersifat simbolis dan tidak dapat diganggu-gugat. Peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan negara bersifat konvensi atau peraturan tidak tertulis. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri yang memimpin menteri atau disebut dengan kabinet government atau pemerintahan kabinet. Kabinet yang tidak memperoleh kepercayaan dari badan legislatif harus meletakkan jabatannya. Sedangkan Perdana Menteri sewaktu-waktu dapat mengadakan pemilihan umum. Parlemen atau badan perwakilan terdiri atas dua bagian, bikameral, yaitu House of Commons atau majelis rendah yang dipilih oleh rakyat atau diantaranya calon partai politik, dan House of Lords atau majelis tinggi yang anggotanya terdiri bangsawan yang berdasarkan garis keturunan. Kemudian kita lihat negara Thailand. Thailand, negara kerajaan atau monarki, menganut sistem parlementer. Karakteristiknya seperti apa? Badan legislatif bersifat bikameral yang terdiri atas senat dan badan perwalian. Kepala negara adalah raja, merupakan lambang kesatuan identitas nasional. Kekuasaan pemerintah atau eksekutif berada di tangan Perdana Menteri atau Dewan Menteri. Badan kehakiman adalah Mahkamah Agung yang hanya beranggotakan hakim-hakim yang diangkat raja. Kemudian negara India. Negara republik dengan sistem pemerintahan parlementer. Karakteristiknya bagaimana? Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun oleh anggota-anggota badan legislatif, baik pusat maupun negara bagian. Penyelenggaraan pemerintahannya sangat mirip dengan Inggris yang menggunakan model kabinet government. Sedangkan negara Republik Rakyat Cina atau RRC bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik dengan sistem demokrasi komunis. Karakteristiknya bagaimana? Kepala negara adalah presiden. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri.
Presiden dipilih masa jabatannya 5 tahun. Kongres Nasional dan Presiden merangkap ketua partai. Jabatan Perdana Menteri atau Sekretaris Jenderal Partai yang diusulkan oleh Presiden dengan persetujuan Kongres Rakyat Nasional. Menggunakan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional dengan jumlah 2.979 orang. Lembaga tertinggi adalah Kongres Rakyat Nasional yang bertindak sebagai badan legislatif atau didominasi Partai Komunis. Itu adalah bentuk sistem pemerintahan di berbagai negara. Bagaimana dengan Indonesia? Kita lihat pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia. Indonesia menurut Undang-Undang 1945, sistem pemerintahan RI tidak menganut sistem pemisah kekuasaan atau trias politika murni, tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan. Dikatakan demikian karena Undang-Undang 1945 tidak membatasi secara tajam bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi atau badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan. Kemudian tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja, dan juga tidak membatasi kekuasaan itu dilakukan oleh 3 orang saja. Kemudian tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan oleh MPR pada pasal 1 ayat 2 kepada lembaga-lembaga negara lainnya. Ada 9 prinsip pokok yang mendasari penyusunan sistem penyelenggaraan negara Indonesia. Yang pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, cita negara hukum. Dan yang ketiga, paham kedaulatan rakyat dan demokrasi. Yang keempat, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang kelima, pemisah kekuasaan dan prinsip checks and balance. Yang keenam, sistem pemerintahan presidensial. Dan yang ketujuh, persatuan dan keberagaman. Yang kedelapan, paham demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial. Dan yang 9 adalah cita masyarakat madani. Itu adalah prinsip-prinsip pokok dalam mendasari penyusunan sistem penyelenggaraan negara Indonesia. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.